Selesai musda, waspadai penyakit post-power syndrome. Post-power syndrome adalah suatu gangguan keseimbangan mental di mana penderita masih terbayang-bayang pada masa lalunya ketika ia masih menjabat, berkarir, menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Sang penderita sendiri tidak dapat menerima keadaan yang telah berubah tersebut. Ia tidak bisa menerima ketika ia kehilangan jabatan, kedudukan, karir, dan kepemimpinannya. Dan hal tersebut menimbulkan gangguan fisik, sosial, bahkan spiritualnya. Beberapa karakteristik dari seseorang yang mengalami post-power syndrome di antaranya adalah orang yang senang dihargai dan dihormati oleh orang lain. Permintaannya selalu dituruti dan suka dilayani orang lain. Itu pertama. Dan kedua, mereka adalah orang yang membutuhkan pengakuan diri oleh orang lain karena kurangnya harga diri dan rasa percaya diri. Karakteristik ketiga, mereka adalah orang-orang yang menaruh arti hidupnya pada sebuah prestise jabatan dan pada kemampuan yang dapat mengatur hidup orang lain atau berkuasa pada diri orang lain. Sindrom ini terjadi karena mereka merasa tidak ada lagi yang membutuhkan mereka, tidak ada lagi yang menghormati mereka, atau bahkan mungkin tanda tangan mereka tidak lagi dibutuhkan oleh orang lain. Beberapa gejala fisik ataupun mental yang dapat dikenali terhadap mereka yang mengalami post-power syndrome di antaranya adalah: 1. Gejala fisik berupa lebih cepat terjadinya penuaan dibanding ketika mereka masih aktif bekerja. Rambut lebih cepat beruban, wajah berkeriput, menjadi pemurung, sakit-sakitan, dan tubuh menjadi lemah. Kedua, kadang-kala mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Misalnya menjadi cepat tersinggung, merasa tidak berharga, ingin menarik diri dari lingkungan sosial, bersembunyi, mudah depresi, putus asa, dan gelisah. Dan gejala ketiga adalah mereka berperilaku seperti malu bertemu orang lain, mudah melakukan pola-pola kekerasan, menunjukkan kemarahan baik di rumah atau di tempat lain, agresif dan suka menyerang. Apabila mereka kalah dalam sebuah kompetisi atau persaingan, mereka akan cenderung menyalahkan para pendukungnya, misalnya dengan berkata bahwa mereka telah dikhianati. Dan yang paling umum adalah menyalahkan pihak lawan bahwa mereka telah melakukan berbagai kecurangan. Bila ini terjadi kepada seorang pejabat publik, sebaiknya segera menghubungi psikolog atau psikiater agar sindroma ini tidak bertambah parah. Perlu disadari oleh para pejabat, pemimpin, atau yang memegang otoritas bahwa kedudukan itu sekali waktu akan hilang dan ia harus siap untuk kehilangan tersebut. Artinya, ketika tidak lagi menjabat, ia sudah mempersiapkan satu pekerjaan yang tak kalah sibuknya dengan pekerjaannya dahulu. Tak sedikit mantan pejabat yang menjadi 2 atau 3 kali lebih sukses justru ketika mereka memasuki usia pensiun. Untuk kalangan gereja yang baru melewati masa-masa mubes atau musda, ajang pemilihan ketua umum majelis pusat atau ketua majelis daerah, perlu disadari bahwa selalu akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Jika Anda terlibat dalam sebuah kompetisi, perlu diingat dan disadari
bahwa Anda bisa menang juga bisa kalah. Anda berpeluang untuk menang, tapi juga berpeluang untuk kalah. Dan Anda tidak hanya siap untuk menang, tapi juga harus siap untuk kalah. Dengan demikian, Anda akan terhindar dari penyakit post-power syndrome. Jika Anda tidak memiliki posisi dalam struktur organisasi, baik tingkat pusat, daerah, maupun wilayah, ingat Anda masih seorang gembala sidang, masih memiliki jemaat untuk digembalakan. Dan harus diingat bahwa kedudukan Anda dalam organisasi gereja, apakah itu di majelis pusat, daerah, atau wilayah, itu tidak penting bagi jemaat. Yang penting bagi jemaat adalah mereka digembalakan. Ada atau tidak ada jabatan kita dalam struktural organisasi gereja, kita tetaplah hamba Tuhan. Sore hari ini